Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Ila an qala faslun aqallul kafani thawbun ya'ummuhu. Pasal menjelaskan tentang kafan bagi mayit. Paling sedikitnya kain kafan yaitu thawbun ya'ummuhu, satu baju yang menyeluruh, satu baju atau satu pakaian yang menutup menyeluruh. Ya'ummuhu menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Paling sedikitnya kain kafan, satu baju atau satu pakaian ya'ummuhu yang menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kan paling sedikitnya kain kafan bagi haknya seorang mayit yang halal dipakai ketika dia masih hidup sebelum meninggalnya. Adapun lihaqillahi ta'ala, haknya bagi Allah yang harus bagi laki-laki dan perempuan berbeda Maka bagi mayit, jika dia tadi itu menutup aurat, boleh gak? Itu kan paling sedikitnya tuh. Paling sedikitnya menyeluruh aja. Udah, artinya yang menyeluruh mimma yahillu lahu lubsuhu fi hayatihi, dari apa-apa yahillu, kain yang halal baginya dipakai ketika semasa hidupnya. Bukan apa sih namanya, sutra tuh haram kita pakai, nggak boleh Jadi yang boleh buat menutup dirinya tadi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dari bahan yang halal, bukan sutra. Itu bagi haknya si mayit ketika dia meninggal. Adapun bagi haknya bagi Allah binisbah, hubungannya dia dengan haknya Allah, dia menutup fasatirul aura mukhtalifah, berbeda-beda bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya, wa akmaluhu lirrajuli. Nah, tadi paling sedikitnya, dan sekarang yang paling sempurna bagi laki-laki. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya bagi laki-laki. Dan paling sempurnanya bagi laki-laki 3 lapis kain kafan. Dan paling sempurnanya bagi laki-laki 3 lapis kain kafan. Bagi laki-laki paling sempurnanya 3 lapis kain kafan. Dan bagi wanita, satu gamis, kerudung, sarung atau kain, dan 2 lapis kain kafan. Dan bagi perempuan, satu gamis, satu buah kerudung, kain atau sarung, dan 2 lapis kain kafan. Jadi bagi perempuan tuh ada 5 jadinya. Gamis. Yang kedua apa? Kerudung. 3 sarung. Keempat kelima kafan. 2 lapis itu jadi
5 jadi satu, maksudnya itu rapi semua ini ya, itu paling sempurnanya. Pakaian gamis ini seperti gamis orang hidup. Kalau misalnya gamis biasa sampai bawah, ya pakaiin gamis nih. Kalau bahasanya kan gamis, kalau kita abaya kali ya, abaya nutup semuanya jadi abaya. Iya benar di sini abaya. Komisil hai. Terus sarung alama baina surratiha wa rukbaitiha tahta qamis, yang menutupi apa namanya, di atas antara user dan rukbah, artinya dari apa, user sampai rukbah nutupinnya, tahtal qamis. Kemudian kerudung, yang menutup dengan kerudung tersebut apa, kepala setelah dipakaikan gamis. Ya, jadi ada urutannya. Pertama gamis dan kain. Ya, kain antara surah sampai rukbah, tahta gamis, di bawah gamis. Artinya kain dulu berarti nih, bukan gamis dulu ya. Kain gamis, kain baru pakaiin gamis. Habis itu baru khimar, kerudung. Baru yang 4 dan 5 dua lipetan daripada kain kafan. Bagi siapa nih? Perempuan. Kemudian paling afdolnya kain kafan apa ya? Nah, kan tadi kita cuma bahas 2 lapis kain kafan laki-laki, 3 lapis. Nah, sekarang kain kafan nih dari bahan apa? Dari warna apa? Sama warna putih. Terus kain kafannya dari bahan katun. Dan bahan yang bagus, apa namanya? Kain yang baru lebih utama daripada yang kain udah dicuci. Artinya udah dipakai maghsul. Ya. Jadi kain beli baru berapa itu biasanya kalau buat jenazah? 2 meteran ya. 2 meter kurang lebih. Walhasil buat menutupi semuanya 2 lapis. Warna putih, bahannya katun, warnanya putih jangan hijau. Sangkain lontong, Pak. Jangan hijau. Dan yang baru lebih utama minal maghsul daripada yang telah dicuci. Siapin berarti kain kafan, beli baru. Beli baru. Nah, titik nih. Ada yang perlu dibahas gak? Kayak masuk bab sholat jenazah. Ini kan ya umum hukumnya aja menurut badan. Katakan seluruh dari tapaib tadi kan tuh ke seluruh badan ini. Nah, ya harum kaum muhala tak umum, berarti kalau misalkan ilam masyago kalau di masyago nggak rata nggak apa-apa. Ini bagian isi auratnya gitu. Yang mana itu? Yang sewa malu rijal tuh di syarahnya. Kan dari itu ya umum kulu minha dengan badan. Kan mesti 3 lapis Semua tata tuh seluruh badan iya. untuk Tadi ujung rambut. Wa harum kaunuha la ta'ummu illa bimusyaghah. Nah, kadar musyaghahnya maksudnya misalkan kagak. Dan diharamkan adanya 3 lapisan itu tidak menyeluruh. Kecuali adanya masyaghah kan. Kecuali adanya masyaghah. Nah, ukuran masyaghahnya Dan di bawahnya ada in lam yukafan min mal, itu di atasnya ada. Di bawahnya tadi. Wirasah. Bukan wirasah juga, masyaghah di sini bisa apa namanya, kain kafannya kurang. Berarti kan yang diutamain auratnya aja gitu. Aurat. Ada kata misalkan kepala enggak gitu kan. Ini boy. Hadza in lam yukafan min malihi. Au kana alaihi dainun yastaghriqu tirkatahu. Wa illa wajabat ats-tsalath kama ulima mimma marra. Ini jika tidak di kain kafan, dipakaikan kain kafan dari hartanya, atau alaihi dainun, atau dipakai dia punya utang. Iya apa? Yastaghriqu tirkatahu. Yang apa namanya? Membutuhkan. Bukan. Atau misalnya gini, badannya susah nih, misalkan kayak ada orang misalkan mati nekok ya, dia agak sulit gitu dipakai 3 lapis untuk nutup rata itu semua, untuk nutup rata seluruhnya, akhirnya jadi lebih misalkan sekotak, tapi muskil berarti enggak apa-apa, enggak boleh. Kalau dilurusin kan susah, kalau udah susah lagi kalau orang meninggal tuh dipakai minyak kayak loncer yang ketabrak kereta itu benar.
3 lapis masih tembus kan. Makanya itu 5 lapis makin musilah ya. Nggak jadi masalah, intinya yang wajibnya aja. Agul kafan kan 3 lapis, kalau dilebihkan ya nggak jadi masalah. Kalau misalnya nanti masih bocor-bocor juga darahnya, misalnya ngalir tembus, langsung baru udah dikuburin udah. Gitu. Jadi pokoknya akmal nih 3 lapis. Di bawah 3 lapis itu nggak perlu musilah kalau di bawah. Iya. Kemarin siapa yang nanya kain kapan? Nanti apa Om Iman nanya kain kapan? Mau kapan nih? Siapa yang nanya? Tadi nanya kain kapan yang Habib nak jawab tadi pembahasan nih. Oh yang kalau dibuka ratakan. Iya. Yang ngomongin muka di mana ya? Berarti ini Abdul kapan Abjad ya? Kalau misalkan orang iseng pakai hijau nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Dapat Abdul aja. Ini sangkain lontong nih. Sangkain lontong lebih ini belah 2 kacak mas. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas ya? Selain ada kain di bawah ini, kepalanya itu pecah di plastik dulu baru. Maksudnya gimana? Jadi ini orang bibna kepalanya pecah. Nah, untuk memaksimalkan biar darah itu nggak ngocor atau otaknya nggak berantakan, bibna dipakai plastik baru kain kapan. Nah itu hukumnya gimana? Gitu kan? Pakein plastik dulu. Saudara itu ditabrak. Rawat kali tabraknya. Biar nggak belecetan nggak apa-apa sih. Masih tetap tembus. Ya orang banyak darahnya keluarnya. Kepalanya hancur. Boruroh. Kata yang lihat orang berani lihat. Ini nggak apa-apa ya. Dapat ya. Kagak ada larangan kalau buat itu. Kalau buat double-doublein pakai bahan apa nggak bisa. Peti juga itu kan boruroh nih. Maksudnya hukum kias hukum mati kan. Kagak bisa. Itu masih tergolong bisa. Kalau peti itu Kadang gini kita mungkin tabrak kan paling aneh pernah ternyata kadang itu orang muter fitnah itu kagak tahunya dia dari jadi contoh muter dari daerah Juanda tuh kamu buat tarik fitnah nabrak pas gitu aja polonya tahu Pak Haji Kopra bisa kita beli nyomotin dulu nyomotin polo tuh otak nyomotin. Nah mungkin ada orang ngumpulin di situ tapi enggak juga sih kalau rontok mah ditaruh di sini aja. Oke, ditaruh di dalam kain kafan itu bisa. Jika tembus pun nggak jadi masalah, langsung dikuburin. Gitu. Kalau di plastik ini mungkin lebih ini buat nadangin jadi kagak belecetan. Kan dokter udah cukup ya mengetahui daruratnya. Jadi kerjain pertanyaan juga. Iya. Nggak jadi masalah. Intinya sih kalau digituin nggak apa-apa. Ya. Kalau bisa dibelah dalam, jadi di kafanin tuh setelah dipakein plastik. Jadi kagak terlalu rembes. Enggak pakai goblok ya, jadi buicak ya. Ada lagi. Terus bagaimana biasanya ada seperti ada peninggalan orang soleh dikasih dibawa dalam kubur punya dia dikasih orang soleh gitu, boleh gak? Boleh ya, boleh. Dan itu nih dia tuh Habib Ali Kuitang anaknya Habib Muhammad pas di video memang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini ketika dikubur pakai sarung yang dikasih sama Habib Ahmad bin Hasan, ikutkan bareng di dalam kuburannya. Boleh gak? Boleh gitu ya. Ada yang dipakein imamah ketika dikubur, imamah punya orang soleh, nggak apa-apa kalau begitu ya. Tabarruk bisa jadi peringan daripada azab bagi si mayit
kalau tuh mayit bukan orang soleh. Ya, dia jadi yang bener dah, biar bertakwa, jauhin yang dilarang. Udah, nggak ada lagi? Ya. Mau nanya batasan darurat antara ketika kecelakaan itu. Nah, tadi kita bahas sekarang masalah berantakan. Apakah ada kewajiban mengumpulkan keseluruhan tubuhnya? Ada kewajiban seluruhnya agar atau maka kita sesuai lagi yang mana hilang. Nggak ketemu, Terpisah-pisah. bisa gitu. Apakah wajib mengumpulkan keseluruhan dulu baru dikubur atau tidak? Dikuburkan. Apa namanya, maksimalin untuk dicari dulu jadinya yang coplotan itu, yang coplok yang pecah. Alhamdulillah, dicari dulu jadinya yang saya dapatnya untuk segera dikuburkan. Ya. Ini yang kemarin. Iya. Kuburin, tetap dikuburin. Walaupun kan ba'da belakang muakhir gitu. Tetap. Jadi artinya tuh yang ada di tempat kumpulin sedapatnya dulu, segera rapiin. Rapiin di sini tuh apa? Sholatin, mandiin, ditutup dengan khirqah, dengan kain. Kemudian dikuburin. Kemudian ternyata kok ketemu lagi berikutnya tangan yang sebelah kiri misalnya. Ya ambil seperti biasa, bawa sholatin, kubur mandiin, tutup pakai khirqah, dikuburin lagi gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Misalnya orang yang udah meninggal memang tapi didonorkan bagian. Nah, ini diambil jadinya organ tubuhnya untuk didonorin. Mengeluarkan suatu kayak jual ginjal juga termasuk ya. Jadi donor ini nggak harus dari yang mati, kadang ada yang hidup juga kan. Ginjal ada dua, satu dijual tuh ginjal. Ganti iPhone. iPhone demi buset. Biasanya jangkok mata gitu. Matanya jangkok mata. Apa itu? Apa jawaban itu? Lambung tangan ya. بإفتاء مفتي الديار المصرية. مؤتمر بأن ذلك الإفتاء غير الصحيح بل يحرم. nggak boleh, haram. Hadaqatul mayyit walau ghair muhtaram kamurtad. Walaupun dari mayit yang bukan mayit muhtaram seperti orang murtad atau kafir harbi, maka haram untuk diambil, dicangkok, cengkok mata ke cengkok bagian dalam, tidak dibenarkan ya. Wa yahrumu wasluhu bi ajza'il adami li'annahu ad-dararul 'ama la yazidu 'ala mafsadah intahak. Hurumatul mayyit kama fi hasyatir rasyidi 'ala ibni Imad. Nggak boleh, haram nggak boleh. Itu biasanya dicipta RSCM dosa, nggak boleh main diambil begitu, nggak boleh. Kalau si mayitnya berwasiat nggak boleh, tidak dibenarkan. Gimana? Ada orang jual. Transplantasi hati kan harus ganti di hati kita. Hatinya itu donor misalnya dari orang kita kan nggak tahu tuh. Ini orang hidup ya? Iya, orang hidup. Bentar dulu, bentar. Ini kita pembahasannya mayit. Arab bisa ditutup dulu ya. Ada yang lain dulu? Nggak ada. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.